Kabar mengejutkan datang dari Pinkan Mambo. Ya, hal ini karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja dalam sebuah instastory-nya menginformasikan ia menjual barang-barang seperti cobek hingga sofa. Tentu saja publik dan netizen bertanya-tanya, ada apa dengan Pinkan Mambo? Hal ini dikarenakan sebelumnya publik telah mengetahui bahwa kini Pinkan Mambo tinggal di sebuah rumah di bilangan BSD. Setelah sebelumnya Pinkan Mambo memang terlihat berjuang keras seperti usaha laundry dan jualan pisang goreng sebagai tanda tidak menyerah terhadap kerasnya kehidupan sehingga dapat memiliki rumah, maka tentu saja publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya kini terjadi pada Pinkan Mambo. Berikut penelusuran tim Cumi-Cumi ke daerah BSD. Kalau setahu saya kalau kurang lebih itu laporan kurang lebih hampir 5-6 bulan, kurang lebih itu yang saya dapat dari catatan laporan kepada kita kemarin tentang warga yang baru masuk ke sini. Untuk Indah sendiri tuh kan kita baru tahu juga soal Indah itu gimana sih ceritanya atau gimana? Jadi nggak tahu ya kenapa. Kalau nggak salah itu pekan kemarin itu sekitar hari Rabu atau Kamis itu kan beliau agak ya jual barang, sharing macam-macam yang makanya di grup kita kan ada grup buat jualan sama buat info. Nah itu di grup jualan itu semua barang-barang rumah, makanya sempat saya tanyain saya Japri, saya bilang mau kemana, katanya nyari rumah. Kebetulan beliau juga sempat nyari mau ke tempat saya lagi yang satu, jadi kebetulan ada rumah di sini kan, jadi pengen ke situ tapi mungkin saya rasa kita nggak bisa sewa untuk yang tidak sesuai dengan yang beliau minta, jadi saya bilang nggak bisa. Hanya memang saya tanyakan mau kemana, dia nggak ada jawab. Oke, untuk jual perabotannya sendiri seperti apa sih? Macam-macam meja, kursi dan bagus-bagus barangnya memang gitar listrik macam-macam yang kami tahu ya di catatan di handphone itu banyak banget. Kita juga heran, makanya saya pun beli sempat barangnya. Saya bilang kayaknya mau pindah, ya udah kita bantuin deh. Saya beli ada barangnya dari kayu jati, ya udah saya bilang mana tahu beliau mungkin ada butuh sesuatu, ada kita bantu. curhatan nggak sih? Kalau secara langsung enggak, hanya memang beliau sejak masuk ke sini itu alhamdulillah orangnya aktif juga, kalau di taman ini sama keluarganya main ya, dan sama warga pun juga ramah. Hanya memang kalau kami lihat memang beliau juga aktif banyak jualan makanan. Yang banyak sih yang laku di sini, makanan itu banyak makanan Manado sih, Sulawesi Utara ya, seperti itu. Kan pindahnya kan tuh. Pindahnya itu exactly-nya kemungkinannya itu kemarin ya. Karena kalau nggak salah beliau bilang tanggal 3 itu sudah harus ngambil barang-barang yang ada di sini. Jadi Mas Ari kalau nggak salah tanggal 3 ya. Nah, tanggal 3 itu berarti hari Sabtu. Sabtu kemarin. Oke. Mungkin ada kayak ya kan di sosial media juga lagi kayak misalkan kayak lagi heboh ya. Iya, lagi heboh juga mungkin dari abang sendiri nggak ada kayak tetangga gitu nggak ada? Nggak ada sih feeling yang lain, hanya ya kita sih kaget aja bahwa Mbak Pinkan ini kok tiba-tiba pindah, sedangkan suasana dan kita di sini sangat hidup, keluarganya juga bagus. Kalau kita tiba-tiba lagi dagangin makan di antara warga, dia tiba-tiba masuk tuh ada pisang gorengnya enak di sini tuh. Jadi itu yang warga ini, oh ini nggak heboh lagi nih, pada kemana? Paling itu catatan dari kami mewakili warga bahwa selama di sini hubungan dengan warga baik, alhamdulillah. Dan juga beliau aktif di sini, ya sharing informasi dan juga sharing banyak dagang barang dan jasa. Tapi kepindahannya ini yang jadi masih tanda tanya dan kita pun nggak tahu kemana pindahnya. Berdasarkan pernyataan dari Ketua Paguyuban di mana Pinkan Mambo tinggal selama ini, mengatakan bahwa rumah atau kediaman yang selama ditinggali oleh Pinkan Mambo adalah rumah kontrakan. Dikenal sebagai orang yang baik hati dan ramah kepada tetangga sekitar dan lingkungan, tentu saja kabar terkini dari Pinkan Mambo membuat tetangga yang mengenalnya sangat terkejut. Kalau setahu kami ini kontrak, karena catatan di kepengurusan di Meksikano sini itu punyanya Pak Akbar atas nama. Wallahualam mungkin ada beliau mungkin yang mungkin ada perjanjian apa kita nggak tahu, tapi setahu catatan kami itu adalah
kontrak di sini. Yang kontrak itu per bulan apa? Saya nggak tahu, mungkin beliau kontrak setahun kali kemarin atau 6 bulan, wallahu alam. Yang jelas beliau belum lama di sini. Sendiri tahu nggak sih Bang alamat? Wallahu alam, kita nggak tahu. Dan itu pun juga ya kita nggak tahu. Mestinya kan kemarin dia datang ke sini, lapor ke kami. Ya juga ya kita nggak ada hak juga buat bertanya. Tapi ya apapun itu kita doakan Mbak Pinkan lancar, sehat insya Allah. Dan kalau mau kembali ke Mexicano de Latinos, kami juga masih tetap terbuka buat beliau. Jauh sebelum kabar jika Pinkan Mambo kini menjual barang-barangnya dari sofa hingga cobek, publik begitu terpesona dengan perjuangan Pinkan Mambo yang mau dan rela melakukan apa saja, asalkan pekerjaannya halal demi menghidupi keluarganya. Dari berjualan nasi goreng hingga usaha laundry. Maka inilah momen yang pernah tercipta ketika Pinkan Mambo tanpa malu dan gengsi berusaha demi uang untuk menghidupi keluarganya. Nah saya karena ada sejak COVID, ya kan nggak ada nyanyi dan nggak ada apa. Jadi saya awalnya sih karena kepepet jadi terpaksa. Emang udah Tuhan udah kasih lama pengen bikin restoran, pengen bikin laundry lah. Tapi orang kalau nggak kepepet jadinya males gitu ya. Jadi akhirnya karena kepepet ini jadi akhirnya aku move on dan aku catering. Dan pertama nggak ada jalan. Aku pagi-pagi buta gini udah harus stok makanan, udah harus belanja ke pasar. Ini spot parkir aku. Ya ini ya. Tapi biasanya aku tergantung sih kalau misalnya lagi belanja buru-buru, aku nggak usah bawa kereta. Kalau aku yang ngambil nggak pakai nawar. Aduh nggak ada yang matang lagi guys. Satu lagi ya? Namanya siapa sih? Opik. Opik nih sahabat gua juga nih. Sukses Kang Opik. Salam campur sama apa? Enggak, salam aja? doang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa lagi? Lagi deh say, lagi. Apa lagi nih yang udah di checklist mana lagi? Kunyit. Lengkuas. Kunyitnya 1 biji. Lengkuasnya yang muda ya? Satu aja. Enggak banyak, 250 seperempat. Yang muda aja saya mau blender. Enggak apa kelebihan enggak apa. Itu tua tuh nggak mau, yang sono tua. Ini yang banyak. Di situ. Apa lagi? Ini 1 biji. Ya. Ada soal. Turun tadi di sana. 4.000 cuma. Oh ini toge. Segini berapa? Saset. Tinggalan lagi. Apa tuh? 50 semua sama dadang. Oh, kaget. Sese koko. Iya, tapi ngutang tempe. Mau dicari di mana berarti tempenya? Ini tadi soto, terus terigu buat panada, pisang, paling lama dibuat. Ya gitu guys, jadi ya gini. Jadi boro-boro deh mikirin yang lain gitu. Nggak sempat ngapa-ngapain. Diulek. Terus nanti sama bawang putih kan. Obat ini tinggal diulek aja ya. Nah, sotonya tuh udah jadi tuh. Terus dimasukin ke Tupperware. Dipastikan nggak bocor. Terus ini tinggal dimerekin. Karena banyak banget orang yang suka banget nama aku ada di toplesnya.
Nah terus ini, nah, waktu kita packaging harus rapi sehingga orang jadi nafsu makannya, dan berantakan dan profesional. Ini tinggal kirim aja berarti ya? Kenapa? Tinggal langsung diantar. Diantarin aja. Biasanya sih ada kurir aku. Oke, yuk kita cus yuk pemirsa, ikutin kita ke klien aku yang satu ini. Oke, cekidot. Oke guys, kita udah nyampe di klien aku yang tercinta. Aku menyayangi semua klien aku yang mesen aku, jadi aku masak dengan cinta. Pokoknya kita mau kasih makanannya ya, mudah-mudahan dia suka sama makanannya. Oh iya. Iya. Thank you ya Kak Iya. Pinkan ya. Makasih banyak ya Kak, udah pesan terus, mudah-mudahan suka rasanya. Iya.